Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka khaira ma bihadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri ma bihadzal yaum wa syarri ma ba'dahu wa na'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibari wa na'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabri. Amma ba'du. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin yang berbahagia. Pada subuh hari ini kita akan mulai dari ayat 50 surah 11 surah Hud. Ayat ini menceritakan tentang perjuangan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan tauhid. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala taqilun. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ayat ini setelah menceritakan tentang perjuangan Nabi Nuh. Nah, sekarang Nabi Hud. Jadi wa ila adin, dan kepada kaum Ad, akhahum huda, kami juga mengutus saudara mereka seketurunan, yaitu Nabi Hud. Nabi Hud berkata, ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, sekali-kali tidak ada bagi kamu satu Tuhan pun yang berhak disembah selain Dia. In antum illa muftarun, kamu dengan menyembah selainnya, apapun yang kamu sembah hanyalah pengada-ada saja. Jadi maksudnya perjuangannya hanya menuhankan Allah. Inilah yang menjadi garis lurus perjuangan para nabi sejak Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Inilah juga garis lurus yang diperjuangkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kita sekarang dan sampai akhir zaman. Jadi sederhana saja, yaitu menyembah Allah. Maka praktik-praktik menyembah selain Allah sangat banyak. Praktik menyembah Allah hanya satu. Jadi di tengah yang banyak itu ada yang satu. Yang satu itu adalah semata-mata beribadah hanya kepada Allah. Syaratnya dua kan. Yang pertama niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengikuti ajaran Allah, baik yang bersifat harfiah maupun yang bersifat ma'nawiyah. Inilah yang jadi persoalan kadang-kadang. Ada orang mau sholat mengambil kayu siwak, kalau bersiwak, ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau di kampung bahkan ujung surban ini, ini Jadi bingung nang kawitan nang bini kenapa maka sabunjuk teh lambuan kan. Nah, karena ini dipakai untuk bersiwak.
Karena dalam fikih kalau tidak ada kayu maka bersiwak dengan sesuatu yang kasar seperti ujung dari kain. Nah, ujung kain itu bisa baju ini, nah, ada yang gini, ada juga yang ini. Nah, ada juga. Jadi yang mana itu yang ibadah itu? Nah, disinilah letaknya perbedaan-perbedaan pemahaman, sikap dan perilaku dalam melaksanakan ibadah. Tapi sama-sama ibadah itu. Yang bersikat gigi di rumah sebelum pergi ke masjid juga ibadah. Yang bersiwak tadi juga ibadah dalam pemahamannya. Jadi kalau dihual ini, bahual, ada jadi bubur ya lo. Nah, jika ada jadi beres nih dihual-hual nih, akan ada selamanya. Ya. Ada yang sholat membawa penghalat di depan, sutrah. Di beberapa masjid ada sutrah. Ini lain lah, ini apa ini? Kayu ini lah ya, ini tempat sholat, tempat menaruh Quran ya. Di beberapa masjid ada yang maulahkan. Kayaknya produksi Jalan Pahlawan itu ya, karena Jalan Pahlawan itu banyak tukang yang kada bakai musim mengatam darus ya. Musim apa Jerbuan Jalan Pahlawan musim katam, mengatam kayu. Maulah lamari ya. Jadi inilah jadi sebenarnya ya beribadah kepada Allah itu hatinya, niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua mengikuti aturan. Aturan ini ada yang harfiah, ada yang ma'nawiyah. Ini tampaknya selamanya tidak akan bisa diselesaikan, disatukan, tetap akan hadir dalam berbagai bentuk. Ada ibu-ibu yang bertanya, Pak Ustadz katanya, bujurkah poligami itu sunnah? Nah, julun, ini ibu-ibu nih di belakang nih. Nah, siapa nang betakon julun? Abahnya di rumah aja. Wah julun bahaya nih, membahayakan ini. Jadi sampai orang berpikir tentang apa itu sunnah. Karena kalau tidak mengikuti sunnah, berarti kata Nabi bukan termasuk golonganku kan? Kan gitu kan? Kalau mengikuti sunnah golongan Rasulullah, kalau tidak mengikuti sunnah tidak golongan Rasulullah. Kalau poligami sunnah berarti pian-pian yang kada poligami tidak mengikuti sunnah. Angkat tangan berapa nang kada poligami? Berataan kira-kira ini putungannya. Jadi disinilah letak persoalan kita memahami agama itu. Lalu ada satu teori begini. Kita katanya harus membedakan antara hadis dengan sunnah. Saya ikut teori ini ya. Jadi kalau Nabi poligami itu hadis ya. Tapi berkeluarga dengan baik, sakinah, mawaddah, warahmah ya, mendidik keluarga dengan baik, itu adalah sunnah. Jadi hadis beda dengan sunnah. Hadis itu artinya hal-hal yang terjadi pada baginda Nabi, itu hadis ya. Apakah setiap hadis itu sunnah? Belum tentu. Sama dengan menggusuk gigi lawan kayu, itu hadis, ada hadisnya bujur. Sama dengan bahalat lawan sutrah tadi, lawan apa tadi, kayu tadi, itu hadis. Tapi kita harus cari tahu apa sunnahnya sebenarnya. Disinilah pentingnya kita memahami makna. Makna dari siwak itu apa? Makna siwak itu adalah kebersihan mulut dan gigi. Jadi sudah sejak dahulu Nabi menganjurkan mungkin ya kita mendirikan rumah sakit gigi dan mulut. Cuma belum ada dokternya waktu itu. Ya maka untuk sementara ya cukuplah kayu dulu. Representasinya kayu, kayunya kayu siwak. Kebetulan kayu siwak itu bagian luarnya kan mudah dikelupas, kemudian bagian dalamnya berserabut sedikit.
sebenarnya lebih lebih fungsional sabut sebenarnya. Tapi sabut mungkin nggak ada di pohon nyur, pindah kita lihat di Mekah. Sabut itu kan kalau kita bahari kan berulah sikat pakaian dan sikat tangan itu kan sabut kita ulah. Bagus sekali itu kan, lembut sekali sabut itu. Jadi dipotong bagian ujungnya, kemudian digisangakan ujungnya itu sehingga serabutnya muncul. Nah itulah yang kita kusukkan ke kuku, kemudian kita menggusuk, membersihkan bulu baju dari kotoran ketika mencuci, itu pakai sabut ya. Jadi sunnahnya itu sebenarnya adalah kebersihan mulut dan gigi menjelang sholat. Maka kata Nabi, laula an asyuka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalaulah tidak susah bagi umatku, niscaya ku suruh umatku itu untuk bersiwak setiap mau sholat. Setiap mau sholat bersiwak. Ya, kita kemudian akhirnya mengambil sikat gigi. Kemudian kita berkumur-kumur, kemudian disikat giginya dengan alat, ya, dengan pasta gigi. Nah, lalu muncullah pasta gigi mereknya Siwak. Tapi sekarang sudah dibeli juga oleh Unilever. Nah, rupanya produsennya ada sanggup juga, akhirnya dijual. Jadi sudah jadi sama dengan Lifebuoy, sama dengan Pepsodent. Nah, jadi sunnahnya itu adalah makna tujuan terdalam dari sebuah peristiwa. Jadi kalau ulun memahami, yang penting bersihkan mulut dan gigi sebelum kita sholat. Dengan apa caranya? Tergantung. Hadis pakai kayu. Nah, karena zaman Nabi belum ada sikat gigi. Ya. Sama tadi, sunnahnya apa? Sunnahnya kalau kita sholat, tempat sholat itu harus jelas batasnya. Nah, jelas batasnya kan? Kalau ini kan ada garis nih. Ini garis ini batasnya. Nah, kalau yang bagian paling depan ada pasahapannya. Nah, kenapa? Jadi dengar ini pasahapan jadi kamu pasahapan, pasujudan gitu kan. Nah, inilah namanya sutra. Artinya orang kalau mau lewat, dia tidak boleh berada antara pasujudan ini dengan dia berdiri. Apakah diandaki kayu di muka papan berdiri, wallahu alam. Itu urusan sunnahnya dan hadisnya beda. Nah, jadi saya kira ibu-ibu sudah bisa menjawab itu. Kalau suaminya bertakun, apakah poligami itu sunnah? Poligami itu hadis. Artinya suatu peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi dan oleh para sahabat. Ada salah seorang sahabat yang bergelar Zunnurain, Utsman bin Affan Zunnurain. Karena dua dari istrinya itu adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bergelar Zunnurain. Utsman ini memiliki dua cahaya. Nah, itu majas atau metafor ya dari istri. Jadi istri itu dianggap sebagai cahaya yang anaknya Nabi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, beribadah kepada Allah itu artinya mengesahkan Allah. Tapi teknisnya tadi bermacam-macam kan? Ada hadis, ada sunnah, macam-macam. Itu akan terjadi polarisasi dalam pemahaman dan praktek di masyarakat, cara orang mengamalkan sunnah ini atau mengamalkan apa yang berasal dari Nabi ya. Orang-orang yang mungkin aktivis salafi, yang sekarang kita kenal salafi, itu kadang-kadang tanpa banyak melakukan interpretasi atau pemahaman maknawiyah dari hadis-hadis Nabi, langsung diklaim sebagai sunnah. Ya silahkan, gak apa-apa. Sampai kalau habis acara di masjid tidak boleh ada makanan. Nah, jadi bubur ini memang menyalahi hadis, tapi kira-kira kadang menyalahi sunnah kira-kira. Nah, kan gitu kan? Artinya apa? Bahwa orang-orang yang aktif di masjid itu kemudian diberikan pelayanan yang baik kepada jamaahnya.
agar jamaah ini ya senanglah di masjid. Masjidnya bersih, masjidnya sejuk, setelahnya ada konsumsi ya. Saya kira itu sunnah, artinya sesuatu yang sebenarnya diinginkan, dimakmurkan, masjid yang makmur, masjid yang makmur. Bagaimana cara memakmurkan? Ya macam-macam. Sekarang disediakan fasilitas, ada layanan kesehatan setelah ceramah subuh, itu di Masjid Ar-Rahim seingat saya ngisi di Ar-Rahim itu subuh Sabtu ke-3, itu jadwalnya adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Periksa gratis, tidak bayar. Apa zaman Nabi ada pemeriksaan kesehatan gratis? Ya, adalah saya kira, karena zaman Nabi belum ada tensi darah, belum ada. Berapa gram darah pian nih? Oh, darah pian tinggi sampai ke mana? Sampai ke kepala. Oh, sehat aja berarti kan Bapak. Darah ada sampai ke kepala bahaya. Ada Bapak ya. Kayak Pak, kabar sehat ya? Alhamdulillah. Cuma ada raum-raum sedikit. Cuma alhamdulillah mbah makan pais 2 buting sigar. Berarti mah sedikit aja, mahnya itu obatnya pais sagu aja. Pais sagu ini pian nang nyaman di Amuntai. Ini pian kalau ke Amuntai jangan lupa cari pais sagu. Itu obat mah. Ujar orang yang berjual. Ini yang berjual nih harap juga promosi kan. Macam-macam obat ya, beritaan obat lapar ya. Pais sagu obat mah macam-macam. Bahari ada wadah ilat sapi. Wah, ilat sapi itu tetambah aja ya, tetambah lapar tadi. Jadi intinya itu sebenarnya adalah bagaimana kita hanya menyembah kepada Allah. Maka Nabi SAW ketika melihat hilal Ramadan, ini karena kita menjelang Ramadan nih, hari ini tanggal berapa? 8 ya? 8 Syaban ya? Jadi Nabi itu kalau melihat hilal, ujar Nabi, hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin. Ini jarang disampaikan orang hadis ini. Jadi Nabi itu kalau melihat hilal, sidin berkomentar. Salah satunya adalah hilalu khairin wa rusdin. Hilal ini jadi Nabi bagus, dan hilal ini memberi petunjuk. Apa maksudnya itu? Itu maksudnya Nabi seperti mengakui cara berpikir orang-orang jahiliyah yang menjadikan benda-benda astronomi sebagai petunjuk. Kan mereka menyembah bulan, menyembah matahari kan, orang jahiliyah, dan itu warisan dari budaya masyarakat Bahari Banar sebelum Nabi lahir. Maka pernah ulun jelaskan juga di sini kenapa ada hari matahari, sun day, sun matahari, day hari matahari, Monday, mon bulan, day matahari, day hari bulan. Kenapa kok ada Saturday hari Saturnus ya? Karena dulu benda-benda angkasa ini disembah dan bergantian, nih harinya hari bulan, kita nyembah bulan hari ini hari matahari, nyembah matahari, ini hari Saturnus, hari menyembah satelit Saturnus, planet Saturnus. Nah, Nabi mengakui, tapi mengakuinya bukan sebagai objek sembahan, tapi Nabi kemudian memutar kan, hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin. Ini hilal kata Nabi adalah hilal kebaikan dan hilal yang memberi petunjuk. Tapi diikuti oleh Nabi, amantu billah, amantu billah, amantu billah. Aku hanya beriman kepada Allah. Maksudnya benda-benda ini memang memiliki fungsi. Benda-benda memiliki fungsi, tetapi bukan menjadi objek sembahan.
Nah, itu maksudnya. Jadi Nabi memutar sedikit, tunggal dikitan Nabi ini memutarnya. Nah, karena memutar tradisi kesyirikan jahiliyah ini tidak mudah, harus tunggal dikitan, bertahap. Sebagaimana Nabi juga memutar tradisi masyarakat pemabuk, tidak langsung kau masuk neraka kalau terus menerus mabuk. Tidak. Nabi mengatakan, yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ujar Nabi, khamar dan judi itu membawa dampak negatif dalam kehidupan, tapi ada juga manfaatnya. Nah, jadi Nabi ini mengatakan ada juga manfaatnya. Wa manafi'ul linnas, khamar judi itu ada juga manfaatnya aja Nabi. Ini Nabi seakan-akan ingin mengakui tradisi jahiliyah. Padahal yang dimaksud Nabi ini ada manfaatnya sebenarnya. Cuma ujian Nabi, wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, jadi artinya segala sesuatu ini ada aja manfaatnya, cuma kadang-kadang lebih besar mudaratnya, sehingga kemudian dilarang. Tapi waktu itu Nabi tidak melarang, biarkan Nabi aja, bukannya mabuk pas itu. Yang penting kalau mau salat jangan mabuk. Jadi Nabi, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalian jangan salat kalau masih kada sadar. Nah, jadi sadarkan dulu dari mabuk baru salat. Karena dalam riwayat mungkin ada salah, Sayyidina Umar itu membaca surah Al-Kafirun itu tak abud-abud, tak putar-putar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud wala a'budu ma abadtum wala antum. Ada delakumnya. Nah, tak putar-putar karena dalam keadaan mabuk. Nah, lalu turun ayat disampaikan oleh Nabi, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi dakwah Nabi itu sangat jernih dan sangat lembut. Nah, termasuk di sini ketika Allah menceritakan Nabi Hud, ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala taqilun. Hai kaumku, kata Nabi Hud, aku tidak meminta apapun kepada kalian karena upah atau ujrah atau apa namanya, ujar orang wahin itu apa ya, gaji lah ya. Upah, ujrah, pahala itu hanya dari Allah yang menciptakanku. Nah, apakah kalian tidak memikirkan? Jadi artinya keinginan Nabi Hud ya, sebagaimana juga nabi-nabi yang lain, itu tidak ada kecuali hanya pahala dari Allah. Ini kan ibadah. Jadi ibadah itu apabila pekerjaan dilakukan motivasinya hanya pahala dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah, pahala dari Allah, ridha dari Allah, jadilah ibadah apapun yang kita lakukan. Tapi kalau kita masih mengincar duniawi, itu tidak jadi ibadah. Apa niatnya menyumbang karpet ke masjid? Ya mudahan terpilih. Bang, kalau terpilih diambil aja belum karpetnya. Nah, ada jadi ibadah itu. Nah, mestinya kalau menyumbang karpet ya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ya terpilih kata sarah ya. Nah, soalnya udah terpilih juga ya. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat 51 ini menggambarkan keikhlasan dari Nabi Hud, yang juga ini menjadi bagian dari ajaran seluruh nabi yang lain. Nah, sampai kemudian
Nabi Hud mengatakan, ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Minta ampun kalian kepada Allah, kembali kalian kepada Allah. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya dia akan menggiring langit atas kamu dan akan menurunkan hujan yang sangat deras. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan dia akan menambahkan kamu kekuatan setelah kamu sudah memiliki kekuatan. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kamu berpaling dalam keadaan kamu menjadi pendurhaka. Jadi bahkan Nabi Hud mengatakan, ya, minta ampunlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Ya, beliau dengan lembut menyapa kaumnya. Kalau itu kau lakukan, kata Nabi Hud, Allah nanti akan menurunkan hujan. Nah, rupanya kemarau panjang. Ya. Ini samakan dengan juga cerita Nabi Nuh, kemarau panjang. Lalu kata Nabi Nuh, ya sudah, istaghfiru rabbakum yursilis sama alaikum midrar wa yumdidukum bi amwali wa banina, dan seterusnya. Itu di dalam surah Nuh. Nah, cerita Hud juga mirip. Yursilis sama alaikum midrar wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallau mujrimin. Jadi inilah juga yang menjadi dalil kalau terjadi bencana, maka salah satu yang harus dilakukan oleh umat itu adalah istighfar taubat. Sehingga ada juga hadis kan, kalau kita ada masalah, ya, itu bukan hanya minta penyelesaian dari Allah, ya, bukan hanya minta penyelesaian dari Allah, tapi kita harus memperbanyak istighfar. Jadi istighfar itu adalah jalan keluar dari berbagai persoalan. Kalau kita kan jalan keluar berbagai persoalan ini meminta kan, tapi Al-Quran seperti tidak mengajarkan, karena memang Tuhan kan maha tahu dengan persoalan yang kita hadapi. Yang jadi persoalan itu kan kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa persoalan ini akibat dari dosa-dosa yang ada pada kita. Nah, maka obatnya bukan meminta kepada Allah, tetapi meminta ampun, beristighfar kepada Allah. Seperti sini, di sini Nabi Hud tidak menyuruh umatnya meminta kepada Allah. Yang disuruh sini adalah minta ampun, meminta ampun, bukan meminta sesuatu maksudnya. Makanya lapas-lapas doa ini juga bagian dari bagaimana kita cara membangun pikiran yang benar, ya, tentang relasi kita dengan Tuhan. Kita kadang-kadang membangun relasi dengan Tuhan tuh seperti menganggap Tuhan tuh ada paham. Tuhan ini ada paham. Sehingga kita doa itu panjang dan banyak doa kita. Nah, tapi kalau kita baca redaksi-redaksi doa dalam Al-Quran, ada bunyinya begini kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan ada permintaan itu. Nah, Rabbana zalamna, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, dan seandainya tidak kau ampuni dosa-dosa yang diakibatkan oleh kezaliman ini, maka kami menjadi orang-orang yang rugi. Kita kenal itu doanya Nabi Adam. Nah, apa yang terjadi kemudian? Akhirnya Allah kemudian fataba alaih, maka mengampunilah Allah kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam disuruh tinggal di kawasan yang baru, turun ke bumi, beranak pinak sampai kita sekarang. Nah, jadi seandainya Nabi Adam itu kada keluar pian pada surga itu, kita nih di surga bertani, nah, kada ada bubur tuh kada ada. Nah, jadi hikmahnya tuh banyak. Nah, kemudian juga
Nabi Ayub itu sangat terkenal kan, Nabi Ayub itu. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ujar Nabi Ayub, anni masaniyad durru, ya Allah aku sakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha pengasih, maha penyayang di antara yang pengasih dan penyayang. Bukan minta kesembuhan. Karena bisa jadi sebenarnya sakit itu akibat dari kesalahan kita. Kita ini nang karas-karas, nang berminyak-minyak dimakan, patah gigi. Berminyak-minyaknya kan kayak drum, kumpur kan. Nang karas-karasnya seperti wadai ulin-ulin kan, karas kan. Es batu, minuman 2 tang, sebuting tang aja patah gigi, apalagi 2 tang. Ada merek minuman 2 tang, apakah maksudnya itu 2 tang? Kita tang itu kan gitu, besi itu. Nah, jadi artinya kalau kita sakit, bisa jadi sakit itu bukan Allah yang menurunkan sakit, menjadikan kita sakit, tapi kita sendiri yang keliru dalam mengatur pola makan, pola istirahat, pola berpikir, makan. Nah, ini harus kita atur. Kalau subuh bubur tuh kira-kira sehat. Nah, karena bubur ini makanan semua umur. Bakunyut aja kan. Tapi kalau kacang jeruk, ini jangan coba-coba disurung, bisa tak kasak kacang jeruk. Karena giginya habis sudah kan, mangalnya habis sudah ya. Nah, maka kalau kita salah dalam mengelola cara berpikir dan cara makan, cara hidup, lalu kita sakit, berarti kan itu salahnya dari kita. Jangan menyalahkan Tuhan. Ya Allah sembuhkanlah penyakitku misalnya kan. Nah, ini tidak seperti itu. Istighfar aja atau memuji saja kepada Allah. Kata Ayub, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang, engkau pengasih penyayang. Nah, ibaratnya itu, aku ini sakit gara-gara aku juga. Oleh karena itu tolong berikan rahmatmu ya Allah, kasihani aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Jadi kalau orang menyambat kan, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, itu zikirnya Nabi Ayub. Ada lagi si Nabi Yunus kan, Nabi Yunus tidak meminta, hanya mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini zalim. Mengakui zalim artinya minta ampun artinya kan. Apa zalimnya Nabi Yunus ini? Meninggalkan umat. Padahal si dini meninggalkan nih dengan pertimbangan ini juga kan, umatnya ini kada tapi menyahut. Didakwahi bukahan. Oh jar Nabi Yunus pun kayak ini baik aku nang bukah. Tulak sidin ke pinggir sungai, pinggir laut, di kios sidin kapal, bebuat di kapal, kapalnya oleng. Setelah dikontrol penumpang lebihan. Siapa yang terakhir masuk? Nabi Yunus. Oh, jerbuhannya ini marganya nih. Tapi supaya adil dibikin undian. Nah, kuncang gugurakan Yunus. Kuncang gugurakan Yunus. 3 kali Yunus saja. Nah, aja Yunus iya tak ada kawan ini nih. Risiko ini. Nah, akhirnya dia terjun ke laut dan dibawa oleh ikan sampai ke pinggir laut, ke pesisir, lalu dimuntahkan oleh ikan dalam keadaan tidak berpakaian. Berarti lawas tuh kan, sawat baju ini hancur di dalam perut iwak, berarti lawas. Lalu ujar Tuhan, seandainya Yunus ini tidak bertasbih, niscaya dia akan tetap di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi dia bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka. Jadi
Jadi intinya ya bertauhid kepada Allah itu, menyembah kepada Allah itu seperti yang ulun jelaskan tadi, hal-hal yang bersifat teknis ibadah itu mungkin baku ya. Misalnya sholat subuh 2 rakaat itu baku sudah. Sholat zuhur 4 rakaat bagi yang mukim musafir boleh 2 itu baku sudah. Tapi kalau hal-hal yang terkait dengan muamalah, kesehatan, kebudayaan, sosial, ekonomi, itu seperti yang ulun jelaskan tadi. Di situ ada sunnah, ada hadis. Karena kalau kita salah memahami ini, juga mungkin nanti akan bertabrakan dengan hukum-hukum sosial, hukum-hukum ekonomi dan lain sebagainya. Ada contoh yang sering ulun sampaikan di kelas kuliah. Nabi melarang 2 akad dalam satu objek jual beli, kan? Nabi melarang kan? Akad ganda namanya. Sekarang kalau anak-anak kita berbelanja di Shopee, itu minimal ada 3 akad yang tergabung. Pertama, akad ijarah. Ijarah itu apa? Ijarah itu upah. Dia menggunakan ShopeePay, berarti dia menggunakan fasilitas ShopeePay untuk membayar. ShopeePay meminta biaya admin, ujrah kan? Satu. Yang kedua, akadnya jual beli karena kita membeli barang. Yang ketiga, bisa kita menggunakan fasilitas PayLater. PayLater itu bayar bedudi, berhutang, akadnya hutang. Jadi al-qardu, al-bai'u, al-ijaratu, 3 sekaligus. Ini kalau kita menggunakan hadis akan dikatakan haram, tapi kalau kita menggunakan sunnah tidak haram, karena ini adalah fasilitas kemudahan berbelanja era digital. Jadi inilah pentingnya kita mempelajari makna-makna yang terkandung di dalam hadis-hadis tentang muamalah, supaya kita paham, yang dikehendaki itu sebenarnya ini. Tapi teknis pada saat itu belum matang. Sekarang saatnya matang. Muncullah hybrid kontrak atau al-uqud al-muraqqabah fil muamalah, akad ganda dalam muamalah yang sangat banyak dipraktikkan dalam sistem jual beli era digital. Wah, ini kan katek sate, datang sate. Katek rambutan, datang rambutan. Wah, ini duitnya mana? Ada duitnya, angkanya jangan ada. Itu hebatnya sekarang. Saya kira ini yang dapat ulun jelaskan sebagai penjelasan dari ayat 50, 51, 52 tadi dari surah 11 ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.